Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau makan jangan lupa bawa ransel. Kita sukseskan PKS TV Sulawesi Selatan. Sulsel. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, share, and comment untuk PKS TV Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman PKS TV Sulsel yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali dalam podcast Ramadan PKS TV Sulsel. Bersama kita ada nama lengkapnya Muhammad Rusdi Embas. Muhammad Rusdi Embas. Baik. Ya, beliau seorang wartawan senior dan hari ini tema kita tentang independensi media, ya. Enaknya dipanggil Bang atau Pak ini? Yang enak Bang aja lah. Bang. Lebih nyaman, Baik. Lebih nyaman. Baik, teman-teman PKS TV Sulsel, insyaallah hari ini ya kita akan berbincang-bincang dengan Bang Rudi Embas terkait dengan mungkin independensi media dan hubungannya dengan tahun politik yang kita masuki sekarang tahun 2023. Mungkin silahkan Bang Rusdi mungkin ya. Terima kasih Bu. Ya. Saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya nama Muhammad Rusdi Embas. Saya lahir di Bulukumba, menyelesaikan pendidikan di ujung Sulawesi Selatan, paling selatan, sebelum Bira. Ya. Saya di situ, kemudian saya selesai SMP SMA di SMA Bulukumba Kota, kemudian saya melanjutkan pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Ujung Pandang. Saya memulai karir sebagai jurnalis di Pedoman Rakyat awal-awal 1992. Beberapa tahun kemudian saya bergabung dengan Tribun Timur. 3 bulan sebelum koran itu terbit, saya gabung di sana. Posisi terakhir sekretaris redaksi, kemudian saya beralih ke sebuah instansi yang mengelola pendidikan sampai saat ini. Karena saya ini sudah puluhan tahun bekerja sebagai jurnalis, saya tetap terpanggil untuk tetap menjadi wartawan. Jadi saya darah jurnalis itu, darah jurnalis itu sangat kental dan sangat kental. Saya mendirikan media sendiri namanya makassarchannel.com. Oke, makassarchannel.com. Sekarang ini sudah jalan tahun ketiga. Alhamdulillah. Iya. Baik, Bang Rusdi ya. Kita tahu bahwa media merupakan urat nadi gitu ya. Bangsa gitu. Kenapa saya katakan sebagai urat nadi? Karena pentingnya media. Ya, apalah kegiatan-kegiatan misalnya pemerintah, kegiatan-kegiatan ormas kalau tanpa media ya tidak bisa dipublikasikan ya, seperti itu gitu ya. Cuman bagaimana sebenarnya kode etik media menurut Bang Rusdi sendiri? Ya, tantangan media sekarang ini memang jauh lebih besar dibanding awal-awal saya menjadi wartawan. Waktu itu masih zaman ujung-ujung Orde Baru. Banyak tantangan di kita waktu itu. Saya tidak mengatakan teman-teman sekarang lebih nyaman, tapi kami dulu kalau mengejar berita sangat serius. Kami bersemangat dan jangan kaget Bu kalau misalnya setelah kita mendapatkan berita yang sangat baik, tiba-tiba sampai di kantor, berita selesai diproses, tiba-tiba telepon dari pimpinan, dari orang luar yang harus menjaga seperti apa bangsa ini, kita harus sepakat menjaga negeri ini. Ketika selesai beritanya tiba-tiba dikatakan berita yang kau muat tidak boleh dimuat. Tidak boleh dimuat. Jadi langsung di-cut. Tidak bisa bikin apa-apa. Tanpa penjelasan apapun. Tapi kami sebagai wartawan yang berjuang memang sadar bahwa ada hal yang lebih penting dari itu semuanya. Negeri ini jauh lebih penting dirawat daripada kepentingan pribadi kita. Meskipun jujur sebagai wartawan kami kecewa kira-kira gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita harus terima kalau itu kepentingan yang lebih besar. Kalau sekarang bagaimana kondisi media? Sekarang sebenarnya kalau saya katakan kebablasan tidak juga. Reformasi ini memberi kita ruang lebih besar untuk bergerak. Sudah bebas membuat media, tidak ada lagi siup, tidak lagi sensor kayak dulu.
Tapi justru di situ tantangannya, karena menurut saya profesi jurnalis itu terlalu mudah diklaim oleh banyak orang. Terlalu banyak diklaim, Terlalu maksudnya mudah diklaim seperti, oleh banyak orang. Seperti Jadi, apa? Maksud saya begini, tidak semua, memang saya misalnya berlatar belakang ekonomi, pendidikan ekonomi, tapi menjadi jurnalis, tapi saya belajar. Tapi kita kadang-kadang melihat teman-teman, kadang-kadang membuat berita, tidak lagi mengedepankan semangat untuk membuat yang jauh lebih baik negeri ini. Maksud saya begini, media sekarang itu tumbuh menjadi sebuah industri. Media menjadi sebuah industri. Menjadi sebuah industri. Nah, orang kadang-kadang bertanya begini, masih independen ke media? Saya bilang begini, secara garis besar independen itu kita bicara ada dua independensi di situ. Satu independen wartawannya itu sendiri, jurnalis pekerja media, dan satu independensi media. Bisa saja wartawan tetap independen, tetap memperjuangkan apa yang dianggap benar, apa yang dianggap layak untuk disampaikan, apa yang dianggap harus disampaikan. Tapi ketika polisi redaksi menentukan lain, pasti akan berbenturan. Pertanyaannya kan, gimana sikapmu? Ya, sikap saya tetap independen. Kalau saya tidak sepakat dengan keputusan-keputusan redaksi, ya saya bisa memilih tempat lain dong. Saya bisa mendirikan tempat itu, atau saya mendirikan media sendiri. Kenapa tidak? Kira-kira begitu. Mendirikan media sekarang mudah? Lebih mudah. Tidak ada SIU. Tidak ada SIU. Kita tidak perlu takut disensor lagi. Sensornya itu kalaupun ada, aku sensor diri kita sendiri. Sensor diri kita sendiri. Jadi kita menyensor, tergantung kepada pelaku media atau pekerja media. Pekerja media. Polisi redaksinya menentukan, karena kita harus sadar bahwa meskipun kita diberi kebebasan, kita tidak boleh kebablasan. Kita harus tetap menjaga negeri ini lebih baik. Saya percaya soal independensi, saya percaya masih banyak teman-teman wartawan yang punya sikap independen yang kuat. Bahwa tadi ada benturan karena media sudah berubah menjadi industri. Kita harus paham. Ketika bicara soal industri, maka kita bicara tentang kapitalis, ya kan? Berapa saya keluarkan, berapa saya dapatkan. Kan gitu. Untung dan rugi ya, Bang Rusdi. Dan itu tidak salah. Karena bagaimana bisa membayar semuanya kalau tidak? Kenapa banyak media cetak yang gulung tikar? Karena itu tadi tidak seimbang lagi kan? Dan kita bisa pahami ketika dipahami dalam pengertian memahami bagaimana media harus hidup. Ya memang kadang-kadang kita tentu tidak bisa menyebut media mana, tapi kita kalau sebagai pembaca, kita keluar bukan sebagai wartawan, kita akan lihat seperti apa media-media itu berpihak. Dan itu sekali lagi saya katakan, karena di industri. Ketika kebutuhan industri, kebutuhan perusahaan itu harus diutamakan, ya kita sudah harus tahu kemana arahnya. Dan gitu kira-kira. Mengingat juga media juga merupakan salah satu sendi negara, gitu ya. Justru itulah saya bilang tadi, independensi check dan balance, harus itu kewajiban kita. Jadi kita sebenarnya tidak boleh menunggu orang lain yang menuntut bahwa harus berimbang, tidak. Nurani kita yang bekerja. Nurani. Saya selalu mengatakan sama teman-teman, nulis dengan nurani. Ditanya kode etik yang mana? Sudah kode etik itu sebenarnya nurani kita. Ketika kita menulis dan mengkritik orang, tolong jangan langsung dimuat. Baca ulang, koreksi. Tanyakan kembali. Posisikan diri sebagai pembaca. Posisikan diri kira-kira sebagai korban. Kira-kira kalau saya yang dikritik di sini, membaca ini apa kira-kira bisa saya terima nggak? Nah, kita berusaha semaksimal mungkin tidak melukai orang. Tapi bukan berarti tidak boleh mengkritik. Jadi mengkritiklah tanpa membuat orang tersakiti. Kalau menurut saya istilahnya. Terus dalam konteks sekarang tahun 2023 ya, Bang Rusdi, sebentar lagi 2024 kita akan memasuki pemilu. Tahun politik. Pemilu gitu ya. Tentu saja peran media dituntut. Bagaimana bisa di satu sisi tetap mempertahankan hati nuraninya, dan di sisi lain mungkin juga pasti saya yakin gitu ya, beberapa media mungkin akan terjebak di dalam konteks politik ini gitu. Nah, bagaimana hal ini Bang Rusdi melihatnya? Secara kasat mata sebenarnya sudah kelihatan ada media yang partisan, ada media yang dikuasai oleh orang-orang politik. Kita tidak bisa menutup mata itu. Tetapi kan masih ada juga pekerja-pekerja media yang konsisten dengan sikapnya. Ya katakanlah mungkin dia tidak sebesar media-media mainstream misalnya yang dikuasai oleh orang-orang yang oligarki misalnya, dia punya kekuasaan politik, bisa menghitam putihkan keinginan politiknya. Tapi kan ada orang yang masih tetap berjuang dengan sikapnya. Katakanlah dia mungkin kecil.
tapi kan dia juga punya pembaca. Sesedikit apapun, sekecil apapun, dia punya jasa menurut saya. Meskipun pembacanya 100-200 orang nggak soal, tapi dia tetap menyuarakan apa yang dianggap benar menurut saya. Karena tidak mungkin kita larang kan orang-orang politik yang memiliki media, siapa yang mau larang dia? Nggak bisa. Betul, Hanya betul. kita kembalikan ke nuraninya. Apakah seperti itu tujuan membuat media? Silakan kepada mereka. Betul. Apalagi sekarang memang kalau dengan undang-undang ITE yang terbaru tidak ini. Kita lihat sekarang kan kita kadang-kadang tidak salah juga sebenarnya kalau orang mengatakan kita ada undang-undang pers memang. Jadi ada perlakuan khusus kan. Tapi kan ketika sudah menyangkut keamanan negara, itu sudah ceritanya akan berbeda. Bahwa orang sebenarnya kan begini, orang selalu meminta untuk konfirmasi, pemberitaan secara berimbang. Tidak perlu diminta. Kewajiban kita sebagai wartawan untuk melakukan itu. Kewajiban kita. Jadi hak orang adalah kewajiban kita. Tetapi mohon juga narasumber, orang-orang yang kemungkinan akan kena kritik, jangan menutup diri. Kadang-kadang kan begini, kita akan menghubungi, kita meminta konfirmasi, biasanya tidak mau dikonfirmasi. Dengan harapan kalau tidak terkonfirmasi, dia tidak akan dimuat itu berita. Nggak bisa dong. Masa kita tidak memuat berita hanya karena tidak terkonfirmasi? Kalau kita sudah berjuang 2-3 kali, niat kita sudah baik, tetap tidak, apa boleh buat? Akan dimuat itu. Itu sikap. Tetap membuka ruang bahwa setelah dimuat mungkin baru sadar bahwa ternyata harus saya jelaskan kan begitu. Lebih bagus dijelaskan kalau lebih bagus. Sebenarnya meminta penjelasan dulu. Dari yang berwenang baru kemudian terbit berita. Cuma kadang-kadang memang kita ada yang menghindar memang. Ada yang menghindar. Harapannya supaya kita tidak memuat. Tapi tidak bisa juga. Tapi tidak bisa juga karena hak publik untuk mengetahui itu gitu. Ya, jadi ya itu dia. Harus ada kesadaran masing-masing lah pada posisinya. Jadi wartawan juga tidak boleh langsung muat. Konfirmasi dulu yang penting. Betul. Iya. Jadi terakhir ini closing statement mungkin dari Bang Rusdi. Kira-kira yang diharapkan dari Bang Rusdi sendiri terhadap media-media yang sekarang diharapkan seperti apa? Seperti awal saya katakan, tetaplah bekerja dengan nurani. Tujuan besar kita adalah bagaimana mengawal bangsa ini menjadi lebih baik. Bahwa siapa yang akan memimpin, kita berharap yang lebih baik lah. Belum tentu kita bisa memuaskan semua orang, pasti tidak bisa. Saya mungkin mengambil sikap bahwa saya memilih si A, tentu kan ada parameter yang saya gunakan untuk itu. Saya tidak memilih si B karena parameter ini yang saya gunakan. Jadi kembali, teman-teman wartawan masih banyak yang punya semangat, punya spirit untuk membuat negeri lebih baik. Bahwa ada teman-teman yang partisan, kita tidak bisa larang. Itu kembali ke nuraninya sendiri. Apakah tetap akan partisan dengan mengorbankan yang lebih besar? Terserah. Kalau menurut saya. Kalau saya sih sikap saya jelas. Saya akan tetap menyuarakan yang terbaik buat negeri ini, perbaikan negeri ini. Jadi dikembalikan kepada nurani masing-masing dari karena itu tadi, siapapun mudah mengklaim jurnalis sebagai jurnalis mudah sekali. Ibu dengan modal beberapa juta saja sudah bisa mendirikan portal. Ibu sebagai pemimpin, apa masalahnya? Walaupun background kita bukanlah. Ya itu saya bilang tadi, karena media sudah menjadi industri. Industri gitu. Orang sudah masuk ke situ. Apalagi dengan sekarang mungkin dengan media sosial ya, Bang Rusdi. Kita bersaing dengan media sosial dari sisi kecepatan. Tapi betul. saya yakin dengan tadi itu kita tetap memegang etika pemberitaan, akan terjadi seleksi alam. Seleksi alam menurut saya. Jadi media-media yang muncul belakangan dengan tanpa melihat bagaimana harus membuat berita yang terbaik, akan terseleksi secara alam. Mungkin hanya waktu kita butuhkan. Tetap berjuang, menunjukkan medianya yang terbaik menurut dia, saya kira akan tetap hidup. Meskipun tidak sehebat tentu perjalanannya dengan mereka yang tadi yang partisan itu. Kan sudah bisa kita lihat media-media mana yang berkiblat kemana. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya ini. Bang Rusdi telah hadir di studio ya PKS TV Sulsel. Kita berharap mudah-mudahan memasuki tahun politik ya 2024, media juga semakin dewasa ya dalam memberitakan hal-hal yang terkait dengan politik, menjadi pemersatu bangsa ya, yang kita harapkan seperti itu gitu ya. Saya kira itu intinya. Menyuarakan kebenaran gitu ya dimanapun berada. Baik, terima kasih atas perhatiannya.
Ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.